Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam yang berbahagia kali ini akan melanjutkan pembahasan hadis yang kepinten 13 ya, yaitu membahas tentang beberapa faedah yang ada di dalam hadis ke-13 ini. Adapun penjelasan ringkas sudah kita bahas di pertemuan kemarin, dan sekarang kita akan membahas beberapa faedah yang ada di hadis ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita ke faedah, kita dengarkan terlebih dahulu hadis yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala fadilatu Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadits al-thalith 'ashar 'an Abi Hamzah Anas bin Malik khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-13 bunyinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah pelayannya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum beriman secara sempurna. Kemarin kita sudah bahas, tidak beriman di sini maksudnya apa? Belum beriman secara sempurna. Jadi kalau misalnya digambarkan keimanan itu 100%,
Ini ya berarti kalau belum sempurna pinten? Ya 70% atau 60% atau mungkin 50% atau lebih sedikit dari itu. La yu'minu ahadukum, keimanan kalian, salah seorang dari kalian itu belum sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini terjemahan hadis yang ke-13. Nah, insya Allah kita akan masuk ke beberapa faedah dari hadis yang ke-13 ini. Sebelum masuk ke beberapa faedah Pak Bu, saya mau sedikit menjelaskan bahwa di pertemuan kemarin saya qadarallah nggak sengaja mengatakan saudara kita yang non muslim. Kemutan mboten panjenengan? Kemutan Pak. Jadi saya mengatakan saudara kita yang non muslim. Kemarin, di pertemuan kemarin, saya ketika ngomong seperti itu, yang kebayang benar-benar saudara saya. Karena saya pernah cerita di sini, nggih, saya masih punya saudara kandung, bukan saudara kandung, ding, saudara apa ya? Bude saya. Berarti saudara dari mbah lah, nggih. Berarti kandung, nggih. Oh, sepupu. Ya, masuknya sepupu, nggih. Ya, jadi bude saya. Ya, itu masih non muslim. Nah, ketika saya ngomong saudara kita yang non muslim, saudara ini, itu yang kebayang di pikiran saya itu beliau, ya. Jadi saya sangat sedih sekali kalau sampai naudzubillah ya, semoga aja sih di akhir hidupnya beliau mendapatkan hidayah, amin. Kalau sampai beliau itu meninggal di atas kekufuran. Nah, ketika saya ngomong seperti itu, yang kegambar itu beliau, ya, kakaknya ibu saya. Kemudian saya kan biasa kalau habis kajian saya ngecek lagi video saya, mbok ana sing salah. Jadi saya putar dari awal sampai akhir kadang. Kemudian saya nemu, aduh, dinginnya ngomong saudara ya. Terus saya langsung kepikiran, terus keringetan, deg-degan. Aduh, terus saya cari fatwa para ulama bagaimana hukum mengatakan saudara, orang non muslim itu saudara. Ada yang mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan itu menunjukkan keloyalan terhadap kaum kufar. Aduh, makin teradabannya. Kenek orang ngasih ketemu Senin, aku mati di situ repot ya. Kerekam nih. Saya langsung berdoa, ya Allah semoga masih bisa ketemu hari Senin, masih bisa. Akhirnya saya jumpa sebuah fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ketika itu pernah ditanya oleh seorang jamaahnya mengenai ucapan saudara kepada non muslim. Maka beliau mengatakan, merinci, karena beliau itu masya Allah salah seorang ulama usuli. Usuli itu ulama yang sangat pandai dalam masalah fikih, begitu sangat dalam. Masalah-masalah usul, ilmu-ilmu yang dasar beliau menguasai, Pak Bu. Nah, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya mengucapkan saudara kepada non muslim? Maka beliau merinci ada dua. Yang pertama, tidak mengapa jika orang non muslim itu masih ada tali persaudaraannya dan mengatakan saudara itu bukan karena keimanan, tapi karena apa? Persaudaraan kemanusiaan. Jadi bukan mengatakan saudara kita, maksudnya saudara seiman, bukan itu. Tapi saudara apa Pak Bu? Ada hubungan kekerabatan darah dan saudara kemanusiaan. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Nah, yang nggak boleh yang kedua adalah
ketika mengatakan non-muslim saudara kami, saudara kita, jika di ucapan saudara itu terdapat keyakinan mereka juga masuk surga seperti kita, dalam artian agamanya pada baik. Padahal ini dilarang dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi yang boleh napa Pak Bu? Mengatakan saudara kepada non muslim jika itu masih ada tali kekerabatan, ya, ada hubungan darah. Dan nggak boleh jika mengatakan sebagai saudara dalam keimanan. Terus amannya kepriwe Ustadz? Ya jangan ngomong saudara lah. ya ngomong aja orang non muslim saja, ya. Kalaupun misalnya keceplosan kayak saya waktu itu, ya kita niatkan itu memang saudara kemanusiaan, ya. Sama-sama keturunannya Nabi Adam, ya. Non muslim keturunan Nabi Adam napa sanes? Ya keturunan ya lah. Nek kudu Nabi Adam sapa maning. Nah, jadi demikian. Semoga saja nggak ada yang salah paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa faedah dari hadis yang ke-13 ini. Faedah yang pertama, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Faedah yang pertama apa? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Faedah ini kita dapatkan dari mana? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Yang namanya tidak beriman, yang namanya keimanannya belum sempurna, berarti itu menunjukkan imannya ngurang nopo nambah, Pak Bu? Ngurang. Kapan imannya itu bisa sempurna? Jika rasa cintanya pada dirinya, rasa cintanya pada orang lain seperti cintanya kepada dirinya. Ketika orang sudah seperti itu, maka imannya sempurna. Nah, ketika iman itu sempurna, berarti nambah apa kurang? Nambah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Kata para ulama, mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah karena ketaatan dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Tambah karena ketaatan. Contohnya pripun? Panjenengan nate ngecas keimanan apa? Mboten? Iki ya lagi ngecas iman ki ya. Sek napa niki? Sek ngaji ya. Majelis taklim. Ini contoh kita lagi ngecas iman. Alhamdulillah teng mriki cacasane ping 3. Kapan mawon? Senin, Kamis, Setu. Dan nek misalnya seminggu nggak pernah ngecas, kira-kira baterainya kepripun? Lobet. Ya, bayangkan Pak Bu. Ketika HP kita lobet, mati lampu, mumet apa ora? Jujur, HP kita tinggal 1%. Kemudian mau ngecas, qadarullah mati lampu. Mumet, gelisah apa tenang baik? Gelisah. Jenengan apa pegang HP, Pak? Kayaknya yang sepuh-sepuh wis ora dolanan HP loh. Apa Facebookan, Pak? Masya Allah. Pada umumnya orang yang zaman sekarang pegang HP kemudian baterainya lowbat, mati lampu, bingung ngarep ngapa, gelisah,
itu HP-nya yang lowbat. Tapi kenapa ketika hatinya lagi futur, lagi lemes ibadah, rasanya lagi nggak karuan, kok malah nggak pernah datang kajian? Ini gimana cara ngecas keimanannya? Ustadz, kan bisa dengan amal soleh yang lain. Iya betul, Masya Allah. Tapi terkadang amal soleh yang kita kerjakan itu juga terjangkiti berbagai macam penyakit, ya. Kayak misalnya sholat, baca Quran, zikir. Itu setiap amal soleh memiliki ujiannya masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa lolos dari ujian-ujian dan di dalam amal soleh itu? Ya dengan mendengarkan nasihat. Di antaranya adalah kajian-kajian tazkiyatun nufus. Maka dari itu Pak Bu, sebagian ulama itu mengatakan orang yang belajar ilmu hadis dan fikih tanpa dibarengi ilmu tazkiyatun nufus hanya akan mengeraskan hati. Si keberwe maksudnya orang yang belajar hadis sama fikih tapi nggak dibarengin apa tazkiyatun nufus, sangat dikhawatirkan hatinya niku napa keras. Kok bisa? Karena biasanya yang belajar ilmu-ilmu tersebut tanpa dibarengi tazkiyatun nufus, kue pokoknya nyong sing paling benar. Pokoknya apalagi kalau sudah belajar tentang perbandingan madhab, pokoknya nek udah madhab nyong ke sesat. Pokoknya nek udah sing nyong pelajari kue keliru. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana supaya kita melenturkan, melunakkan hati kita dengan tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus itu kepriwe Ustaz? Yaitu kajian-kajian yang membahas tentang hati, tentang bahayanya riya, tentang bahayanya dosa, tentang bahayanya ujub. Itu. Nah, masalahnya di sini belum ada kajian tazkiyatun nufus di masjid ini nggih. Sinten kira-kira? Ustadz sinten? Ustadz Makasin? Pak Makasin? Siap Pak Makasin? Membahas kajian tazkiyatun nufus. Biasanya niki nggih, biasanya kalau tazkiyatun nufus itu cocoknya orang yang sudah nuwun sewu berumur. Kurang pas kayane nek tazkiyatun nufus sing bahas wong nom. Wong nom ki sing butuh banget. Butuh arahan karena sing nom ki sih kadang ngebu-ngebu. Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah nuwun sewu berumur, itu insya Allah paslah dengan kondisinya dan dengan materinya. Maka ya mungkin kayak Ustadz Sujono ya, atau Ustadz yang lain yang sudah sepuh di sini ya. Untuk ngisi itu insya Allah pas pembahasan tazkiyatun nufus. Supaya apa? Supaya melunakkan hati kita Pak. Ya. Jadi pembahasannya bukan tentang hukum haram, halal, tapi juga ada pelembutan hati di diri kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama apa? Iman itu bisa nambah, bisa ngurang. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya hadis ini yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Anfal ayat kedua. Di surat apa? Al-Anfal ayat kedua. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hati mereka akan gemeter. Itu ciri orang yang beriman, keimanan sejati. Udah kayak kita napa belum? Kalau kita dengar kata Allah, hati kita gemeter, khusyuk, takut, apa biasa bae Pak Bu? Biasa bae ya. Buktinya apa? Kadang kita dengar azan masih sibuk dengan pekerjaan kita. Dengar azan masih sibuk dengan HP kita. Enggak wajilat sama sekali, enggak gemeter sama sekali. Biasa aja. Ini menunjukkan keimanan kita begitu kronis, Pak Bu.
Itulah bukti sederhananya saja. Dengar muadzinmu menangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita biasa saja, sibuk dalam dagangan, sibuk dalam muamalah dengan orang lain. Itu gambaran sederhana keimanan kita lagi nopo? Butuh siraman rohani. Serius ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang beriman itu ciri-cirinya kalau dengar nama Allah gemeter hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila mereka mendengar firman-firman Allah dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka akan bertambah. Mendengar orang baca Quran tersentuh, bahkan sampai nangis. Kita kira-kira terakhir mendengarkan Al-Quran sambil nangis kapan Pak Bu? Mau bengi ya? Masya Allah. Kapan terakhir kita nangis ketika membaca Al-Quran, membaca terjemahannya sekaligus atau tafsirnya, lalu kita tersentuh, lalu kita meneteskan air mata? Kapan kita terakhir seperti itu? Kalaupun pernah, apakah kita nggak kangen dengan masa-masa itu Pak Bu? Sebagian ahlul hikmah mengatakan air mata terindah itu adalah ketika air mata seseorang menetes di tengah malam karena teringat dengan dosa-dosanya yang dia lakukan di siang hari. Itulah air mata terindah. Jadi air mata terindah itu bukan senang karena bahagia oleh arisan, saking senengnya nangis ya. Air mata terindah itu bukan orang yang sedih karena diputusna pacare. Bukan. Tapi air mata terindah itu adalah ketika seorang hamba nangis ingat dosa-dosanya di malam hari. Ini tentang keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini dalil yang menunjukkan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian faedah yang kedua Pak. Faedah yang kedua dari hadis ini yaitu membahagiakan orang lain adalah ibadah dan tanda baiknya keimanan. Yang kedua, membahagiakan orang lain adalah ibadah dan tanda baiknya keimanan. Kenapa kok membahagiakan orang lain itu dikatakan ibadah Pak Bu? Kenapa? Sinten sing ngertos? Nggawe wong seneng kue ibadah. Kenapa kok bisa ibadah? Sinten sing ngertos? Kenapa? Karena apa? Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum, ini hadisnya ya bisalah. Sing liyane ya, Cang. Kuswa. Aufa. Karena apa? Karena termasuk mencintai orang lain. Terus Zaki. Masya Allah, hadisnya gimana? Ahabbul a'mal. Nah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya betul, Masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa kok membahagiakan orang lain itu termasuk ibadah? Jawabannya adalah
Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, Pak Bu. Kenapa? Karena membuat orang lain senang itu termasuk amalan sing paling dicintai oleh Allah. Dan sudah kita bahas di pertemuan lalu, buat senangnya itu bukan senang kemaksiatan, nggih. Jangan salah paham. Engko anu lagi anak kumpul-kumpul judi misalnya. Aduh nyung rungkat kiye kalah bae, ora apa-apa. Nih tak baik, tak wae. Seneng. Berarti nyung dicintai oleh Allah, ora dimurkai lah iya. Jadi dalam masalah nopo? Ketaatan, kebaikan. Bukan dalam permusuhan, bukan dalam keburukan. Kok kenapa sedih nyung iki bar dieceni nang sapa? Nang warga kana wis parani bae tawuran sisan yo. Bukan yang seperti ini, bukan. Tapi dalam kebaikan. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini manusia yang paling dicintai. Lalu yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Jadi kriteria manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takshifu anhu kurbah, atau amalan yang membantu orang lain dari kesulitan. Taqdi anhu dainan, atau menolong orang lain melunasi hutangnya. Tatrudu anhu ju'an, atau menolong orang lain yang sedang kelaparan. Inilah urutan amalan yang dicintai. Yang pertama napa? Yang memasukkan kebahagiaan. Terus napa? Menyingkap kesulitan. Orang lain lagi ngerasakan rekasa, sulit, ya minta tolong, terus kita membantunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, membantu ngelunasi utangnya wong liya. Abot apa enteng? Abot, dewek pendoe utang. Maka utamakan yang penting daripada yang lebih penting daripada yang penting. Iya benar, bantu orang lain melunasi utang gue, masya Allah, amalan yang paling dicintai. Tapi bantu awake dewek gue jauh lebih penting. Dewek duwe utang ya di sarutang disit ya. Jangan menjadi pahlawan kesiangan ya. Jangan napa namanya? Meneri payone tanggane, payone dewek padahal pada polong ya. Nah, ini yang ketiga, 1, 2, 3. Terus yang keempat, tatrudu'an hujuan, atau menolong orang yang sedang kelaparan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidun Nabawi syahron. Kata beliau, sungguh aku ini kalau disuruh sama ada orang minta tolong ya, ada orang minta tolong untuk memenuhi hajatnya, keperluannya, pasti akan aku penuhi. Dan itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Masya Allah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mementingkan orang lain ketika sedang membutuhkan, dan lagi tidak ada keperluan dirinya yang memang harus diselesaikan, kewajiban yang harus diselesaikan.
Inilah faedah yang kedua, membahagiakan orang lain adalah ibadah dan tanda baiknya keimanan. Tanda baiknya keimanan ini dalilnya adalah hadis yang kita bahas. Kemudian faedah yang ketiga, larangan bahagia di atas ketergelinciran saudara muslim. Yang ketiga apa? Larangan bahagia di atas ketergelinciran seorang muslim. Jadi kita itu nggak boleh seneng kalau saudara kita lagi kena musibah, atau saudara kita lagi futur, lagi males ibadah, misal lagi nggak kelihatan di majelis taklim, maka kita harus sedih, Pak Bu. Kita harus sedih. Kenapa ya? Kok nggak datang? Pertama kasih uzur. Oh, mungkin lagi ada urusan. Minggu depan insya Allah hadir. Urung nemu juga. Minggu depan mungkin hadir. Hurung nemu, ngasih pirang tahun? Bertahun-tahun. Maka kita harus sedih, ya. Dihubungi itu kenapa? Lagi futur, ada masalah apa? Karena ada yang seperti itu, Pak Bu, meninggalkan majelis taklim biasanya karena faktor A, B, C, biasanya karena pekerjaan, karena ekonomi dan yang lainnya. Dan itu ada yang seperti itu. Pernah ada ya seorang ikhwan di Purbalingga, bukan di sini, di Purbalingga. Itu dia masya Allah sudah kenal sunnah dulu ya, sudah kenal sunnah, kenal kajian, mengamalkan sunnah, jenggotnya dipanjangkan, celananya cingkrang. Tapi pas daftar pekerjaan dan ternyata bosnya mensyaratkan nggak boleh berjenggot, akhirnya apa? Dicukur habis, bersih. Padahal jenggotnya itu masya Allah kayak Ustadz Syafiq apa ya? Wis apa lebat banget. Kenapa? Karena ekonomi. Nah terus saudara-saudaranya yang jerek, ikhwan ini di mana uluran tangannya? Ini yang masih jadi PR besar bagi kita, ya. Jadi PR besar bagi kita. Seringkali kita itu masih merasa berat kadang untuk saling tolong menolong dalam hal itu. Ya. Maka jangan sampai saudara kita yang sudah masya Allah sudah bareng kita kok berpisah gara-gara ekonomi, ya. Berpisah gara-gara ekonomi, gara-gara masalah dunia. Eman-eman sekali Pak Bu, eman-eman sekali. Ini faedah yang ketiga, jangan merasa bahagia. Atau ketika saudara kita misal ada yang ngimami ya, kemudian lupa, atau kemudian lagi baca Al-Quran suaranya kecetit ya, jadi gitu. Lucu sih, ya lucu. Ketawa gimana Ustaz? Iya ketawa sewajarnya. Kelihatannya lucu kepriwe ya. Ditahan walah mumet. Kalau ketawa ya sudah ketawa, habis itu sudah ditahan, jangan sampai kebelabas gitu. Kayak saya pernah jumpai di pondok ya, santri imamnya lupa baca surat Sabihisma atau Al-Alaq. Diulang kelalen maning. Sampai pada akhirnya ada yang nyaut kul huwallahu ahad. Bukannya dibenerna malah kon pindah gitu loh. Maksudnya kowe isi juz amma gitu loh. Santri masalah ngasih benerna isi juz amma. Kok pindah Al-Ikhlas, akhirnya ya sebagian anak sing ketawa. Ya refleks. Ya lucu, memang lucu ya. Aneh saya juga baik nyeplos itu, tapi kan tertahan. Lu Sabihisma rabbiyal a'la, terus habis itu kelalen alladzi apa waladzi, ulang lagi lupa. Kok ada sing nyeletuk kul huwallahu ahad. Kan lucu, iya lucu memang, tapi kan jangan sampai kemudian setelah sholat imamnya jadi bahan candaan, jangan ya. Kalau lucu yang memang refleks kita nggak bisa nahan, maafun, nggak apa-apa itu ya. Yang penting jangan sampai kemudian
digawe bahannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pentingnya menjaga tali persaudaraan. Pentingnya menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin, Pak Bu. Terlebih lagi di zaman ini, yang mana di zaman ini kaum muslimin itu sudah terkotak-kotak, ya. Maka jangan sampai kita membuat kotak di dalam kotak. Dan ini yang seringkali saya sampaikan ke santri. Antum itu sesama santri aja pada gelut, aja pada tawuran. Kita ini sudah minoritas. Kaum muslimin di Indonesia ini sudah berkotak-kotak. Jangan bikin kotak-kotak maning jero kotak sing akur. Ya karena biasanya bocah-bocah kan darah mudane ki isin apa? Bergejolak. Wong deleng-delengan ben darani nantang gelut. Ya, ngapa Mas Cici lu ngapa sih? Akhirnya kan sulut. Makanya saya nasihat jangan bikin kotak-kotak lagi di dalam kotak. Ya. Kalau bisa diperluas kotaknya. Kalau bisa lagi jangan sampai berkotak-kotak di Indonesia ini. Jadi satu gitu. Karena sekarang Islam kan Masya Allah macam-macam. Ya. Maka betapa pentingnya kita menjaga tali persaudaraan sama muslim. Di antaranya adalah mencintai apa yang kebaikan yang didapat oleh saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di antaranya adalah hidayah, ya. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima adalah saling mencintai sesama muslim akan meminimalisir, ya. Saling mencintai sesama muslim akan meminimalisir sifat hasad. Minimalisir niku napa? Ngurangi. Loh Ustaz, berarti hasad itu orang bisa hilang sesama apa? Orang manusia sama muslim? Enggak, Pak. Setiap kita pasti memiliki hasadnya masing-masing. Dan kata para ulama, ya diantaranya Syekhul Islam bin Taimiyah, beliau mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. La yakhlu jasad min hasad. Seseorang itu enggak mungkin bisa terlepas dari hasad. Pasti setiap orang memiliki hasadnya masing-masing. Dan biasanya hasad itu yang satu profesi. Bakul ya hasadnya ming bakul. Orang mungkin bakul hasadnya maling tentara. Tak mungkin. Nelayan ya nelayan. Orang mungkin nelayan hasadnya maling guru. Enggak. Sama profesi. Itu pasti ada hasad di situ. Lalu kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Orang yang buruk akan menampakkan hasadnya, orang yang mulia akan menutupi sifat hasadnya. Jadi pilihannya cuma dua, mau menampakkan sifat hasad atau nutupinya. Kalau menampakkan kehasatan biasanya akan mencelakai, nggak cinta, nggak suka kebaikan kepada saudaranya, maka dialah al-laim, dialah orang yang buruk. Tapi kalau ingin menjadi orang yang mulia, sembunyikan hasad kita, ceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita, beri hadiah dia, dan jangan sampai hasad itu ditampakkan. Itulah ciri orang yang al-karim, yang mulia. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa faedah dari hadis yang ke-13. Yang pertama napa? Iman itu bertambah dan berkurang. Yang kedua napa? Napa yang kedua? Ustaz bekelalen nggih. Yang kedua adalah membahagiakan orang lain, termasuk ibadah dan tanda kebaikan. Yang ketiga, larangan bahagia di atas ketergelinciran saudara muslim. Yang keempat, pentingnya menjaga tali persaudaraan kaum muslimin. Dan yang kelima, saling mencintai sesama kaum muslimin akan meminimalisir sifat hasad.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.